berarti kan butuh tenaga baru kan. Jadi 3 juta ini dibagi sama 500.000 didapatkan 6 tenaga baru gitu, baru 6 karyawan. Nah, di sini nah, ini ada scatter plot. Ini dia
bukan dikat biasanya dengan jelas. bukan dikat sih. Enggak apa-apa. Berarti kita aktif. Ada banyak ya. Cepat ya, tolong cepat diisi. Sudah. Ini kalau benar dapat apa nih?
pertama dari job posting, yaitu mengumumkan lowongannya di intranet atau yang bisa kita sebut dengan papan pengumuman agar karyawan itu bisa melamar. Jadi kalau misalkan di perusahaan-perusahaan itu kan biasa ada papan ya, ada papan pemberitahuan gitu kan yang di depan perusahaannya. Nah itu biasa buat nempelin flyer atau semacam kayak poster untuk ngebuka lowongan kerja seperti itu. Terus yang kedua itu ada skill inventories. Nah, skill inventories itu apa? Jadi skill inventories sendiri itu adalah database keterampilan karyawan untuk mencocokkan posisi dengan kandidat yang sudah ada. Nah, biasanya kalau misalkan skill inventories itu dipegang sama yang namanya HRD ya. Nah, kalau dari skill inventories sendiri itu dia berarti HRD-nya udah tahu nih skill-skill yang dipunya sama si karyawannya tersebut. Asalkan jangan pakai orang dalam ya, harus jujur ya, kalau misalkan cari kerja ya. Terus yang ketiga itu ada rehiring former employees atau mempekerjakan kembali karyawan yang dulunya udah pernah kerja di perusahaan kalian seperti itu. Karena udah pasti karyawan lama tuh yang paling kenal sama struktur perusahaan yang lama kan, sama struktur perusahaan yang udah pernah mereka tempati untuk bekerja seperti itu. Tapi penggunaan internal source of candidate ini memang ada plus minusnya tersendiri ya guys. Jadi plusnya itu atau kelebihannya itu dia itu udah tahu kekuatan sama kelemahannya si kandidat ini. Jadi dia udah tahu nih oh orang ini unggulnya di bidang ini, berarti dipekerjakannya sesuai bidang ini tuh kan. Nah terus tuh yang kedua adalah meningkatkan loyalitas dan motivasi karena ada peluang promosi. Jadi karyawan itu pasti bakal bersemangat karena dia udah tahu nih, oh berarti aku udah banyak kenal nih orang-orang di sini, berarti ada peluang kalau aku cari muka tuh pasti kalau nggak unjuk pamer skill itu pasti ada peluang buat naik jabatan gitu. Nah terus tuh ada biaya lebih rendah dibanding rekrut eksternal, karena biasanya kalau rekrut eksternal kan harus nyebar-nyebar ya, nyebar-nyebar informasi itu biasa juga butuh biaya gitu guys. Ada yang nggak butuh biaya, ada pastinya dari rekomendasi orang atau dari karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah terus tuh ada waktu adaptasi yang lebih singkat. Jadi kalau misalkan kalian pakai karyawan yang udah bekerja di dalam perusahaan kalian itu, waktu adaptasi lebih singkat karena dia udah tahu kan seluk-beluknya perusahaan itu seperti apa, dan juga lebih mudah gitu mengenali lingkungan kantornya tersebut, kayak orang-orangnya dan segala macam. Terus kekurangannya itu ada risiko inbreeding atau kurangnya ide baru. Nah kalau orang itu aja kan pasti pemikirannya kalau misalkan nggak diupgrade kan pasti itu aja kan, idenya berputarnya di situ aja gitu loh. Terus ada politik internal atau favoritisme. Nah ini bisa mempengaruhi dari kinerja karyawan lainnya juga. Kalau misalkan atasan kalian nih, ini skema publik banget sih, kayak misalkan dari penampilan tuh. Kalau misalkan penampilannya lusuh terus nggak terawat kayak orang biasa-biasa aja, pasti atasan tuh mandangnya beda gitu. Oh orang ini cocoknya dikasih kerjaan yang berat aja kali ya. Terus orang-orang yang dengan penampilan yang lebih cantik, rapi, lebih cakep lah. Oke, jadi sini kita masuk ke workforce planning for engagement. Jadi workforce planning for engagement itu adalah metode perencanaan tenaga kerja yang meningkatkan keterlibatan karyawannya. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu nggak cuma atasan-atasan doang yang bekerja, tapi karyawan-karyawannya atau bawahan-bawahannya juga bekerja gitu. Nah di dalam workforce planning for engagement itu ada promotion from within atau promosi dari dalam. Nah promosi dari dalam ini berarti yang berada di internal perusahaan. Jadi yang pertama dari promotion from within itu bisa ngasih kesempatan karyawan untuk memperjelas karirnya gitu. Jadi untuk jenjang karirnya sendiri bisa kemungkinan karyawan itu naik jabatan juga tidak. Jadi kejelasan itu masih ada. Adanya transparansi itu penting juga. Terus tuh menumbuhkan rasa dihargai dan diakui. Jadi
dari lingkungannya juga ya, dan orang-orang sekitarnya. Nah, kita di sini punya contoh, yaitu yang pertama ada Google. Jadi Google itu menerapkan sistem promotion from within. Nah, itu melalui program internal mobility. Nah, melalui program internal mobility ini apa? Jadi program internal mobility ini tadi adalah memasang lowongan kerja melalui intranet atau papan pengumuman. Jadi kayak misalkan flyer-flyer ataupun mau pasang lowongan pekerjaan itu di beberapa iklan atau ads lainnya itu bisa. Terus di mana karyawan itu bisa melamar posisi baru di divisi berbeda melalui sistem internal job posting. Nah, di sini itu maksudnya posisi baru di divisi berbeda itu misalkan dari satu karyawan pindah atau melalui uji coba ke divisi lainnya. Jadi tidak hanya di pekerjaannya itu saja, jadi dia juga bisa mengeluarkan potensi lainnya gitu. Misalkan dia jagonya di bidang IT atau di bidang administrasi, yang tadinya pekerjaannya di administratif, kalau dia punya dasar bidang IT pasti dia bakal pindah ke bidang IT gitu. Tentu hal ini didukung oleh Google atau Uji Learning untuk peningkatan skill. Jadi Google Uji Learning ini sendiri itu adalah metode di mana mereka itu saling sharing gitu antar karyawan. Jadi itu bisa meningkatkan skillnya mereka juga, dan juga ada yang namanya career development campaign bersama manajer. Nah, itu mereka memantau perkembangan karirnya mereka itu seperti apa, jadi tujuannya mereka dan juga kinerjanya mereka di dalam sebuah perusahaan itu selalu dipantau oleh yang namanya manajer. Nah, di sini tuh juga ada kunci keberhasilan. Jadi workforce planning for engagement ini bisa berhasil kalau misalkan dari perusahaan itu ada nyediain pelatihan dan pengembangan, di mana untuk pelatihan dan pengembangan itu pasti ngembangin skill dari si karyawannya ini. Terus yang kedua adalah sistem evaluasi kinerja yang adil. Jadi di sini setiap yang namanya program kerja itu pasti akan selalu ada evaluasi, jadi supaya mereka tuh bisa berkembang gitu. Dan cuma seperti situ-situ aja, kemungkinan bisa jadi ada yang kurang dalam suatu program kerja itu bisa mereka jadikan sebagai pembelajaran, itu juga bisa sebagai pengembangan juga. Terus transparansi dalam job posting. Dan jadi di sini untuk kinerjanya itu harus ada transparansi, dan juga dari perusahaan itu harus mendukung aspirasi karir karyawan. Nah, jadi untuk aspirasi karir karyawan ini mereka itu dari perusahaannya sendiri itu ngedengar dari keluhan-keluhan karyawan ini, apakah mereka ini ada masukan untuk internal perusahaan atau untuk kinerjanya. Jadi mereka nggak cuma atasan doang yang program soal kerjaan itu, tapi karyawan juga bisa memberikan aspirasi atau masukan ke atasan tersebut atau yang mengelola perusahaan tersebut. Dah. Oke teman-teman, saya ulang ya. Jadi misalnya saya ini ada cerita. Misalnya kalian ini pengen masak kan, terus kalian pakai bumbu yang ada di dapur kalian. Nah, tapi kalian ini pengen coba rasa yang baru. Tentu saja kan kalau pakai bumbu dapur yang sama, rasanya sama kan. Nah, jadi gimana biar rasanya beda? Kalian itu pasti beli bumbu dari luar rumah, entah itu supermarket, pasar, atau jual sayur. Nah, begitu juga dengan rekrutmen teman-teman. Jadi jika sebuah perusahaan ingin mencari karyawan yang baru, mereka akan mencari kandidat dari luar, bukan dari internal perusahaan mereka. Jadi definisi dari outside source of candidates itu sendiri adalah sebuah cara atau saluran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari kandidat atau perusahaan baru dari perusahaan, karyawan baru dari luar. Nah, jadi di sini ada 13 cara. Ada berapa? 13. Oke, langsung masuk kita ke 3 cara pertama. Nah, pertama ada informal recruiting and definite job market. Jadi ini di mana sebuah perusahaan yaitu melakukan rekrutmen kepada kandidat luar tanpa melakukan open lowongan. Jadi bisa saja mereka itu kayak
biasanya bias atau terkadang melakukan adaptasi awal. Lalu yang kedua ada recruiting via the internet, yang dimana perusahaan melakukan hiring, melakukan rekrutmen ke kandidat luar melalui via internet. Jadi bisa melalui media sosial dia atau website dari perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya di luar negeri itu ada namanya Disneyland.job, yang dimana Disneyland itu punya website sendiri khusus untuk lowongan orang-orang yang ingin melamar di perusahaan dia. Jadi entah itu dari misalnya di Mickey Mouse atau penjaga kios di Disneyland dan sebagainya. Kelebihannya dia skalanya besar, lalu mencari spesialis yang masuk online atau saat loyal branding itu penting. Nah, dalam recruiting via internet juga itu ada namanya ATS atau ATS itu pokoknya sistem yang menyaring di mana kandidat yang melamar secara online. Jadi dia otomatis memfilter spesifik para pelamarnya. Jadi sebelum nyampe ke HRD-nya mereka itu kemudian ada beberapa tahap penyaringan. Jadi jika mau CV-nya itu lolos melalui sistem ATS tadi, maka pelamar itu harus bisa membuat CV yang relevan dengan perusahaan atau posisi yang ingin dilamar. Lalu yang ketiga adalah advertising, yang dimana kapan dipakai itu saat untuk menjangkau audiens tertentu regional atau industri spesifik. Dimana advertising ini perusahaan itu melakukan open recruitment melalui iklan atau media seperti koran, televisi dan sebagainya. Misalnya ini lebih ke yang target rekrutmennya itu lebih ke regional atau dalam bangsa yang lebih kecil dan industri yang spesifik. Lanjut. Nah, selanjutnya ada employment agencies, recruitment process consultant, dan temporary worker and alternative staffing. Yang dimana employment agency ini, yang dimana perusahaan dia itu menggunakan pihak ketiga untuk mencari kandidat atau calon karyawan untuk perusahaan mereka. Bila kapan dipakai itu bila internal ada kekurangan kapasitas, butuh kecepatan atau target kelompok tertentu. Jadi misalnya perusahaan ini dalam mencari atau skill dalam mencari kandidat itu kurang, dia bisa menggunakan jasa pihak ketiga yaitu employment agency. Kelebihannya biasanya dia ini biayanya mahal. Kekurangannya itu biasanya biayanya mahal. Kalau kelebihannya dia perusahaan ini nggak perlu kerja keras lagi buat capek-capek nyari kandidat baru karena sudah ada jasa yang selanjutnya ada recruitment proses outsource di mana dipakai saat rekrutmen skala besar atau perusahaan ingin outsourcing proses end to end. Mirip dengan employment agency, tapi dia ini melakukan rekrutmen itu sampai betul-betul kandidatnya itu didapat teman-teman. Bedanya dengan employment agency cuma mengumpulkan, lalu dia melakukan screening, lalu data hasil screening itu dikasih ke perusahaan. Jadi misalnya perusahaan yang lagi melanjutkan prosesnya. Nah, sedangkan rekrutmen proses outsourcer atau kita sebut aja RPO, dia itu melakukan rekrutmen itu sampai kandidatnya dapat. Jadi sampai prosesnya itu berakhir. Perbedaannya di situ. Lalu selanjutnya ada temporary worker and alternative staffing, yang dimana ini dipakai saat kebutuhan proyek jangka pendek, musim puncak atau trial hire. Jadi ini menggunakan kandidat dari luarnya itu untuk jangka waktu yang sebentar aja, bukan sebagai karyawan tetap. Jadi misal aja, misalnya kalian pernah bilang karyawannya kerja cuma kontrak 6 bulan, setahun, seperti itu kan. Nah, lalu ada freelance juga. Nah, ini termasuk dalam temporary worker and alternative staffing. Nah, kelebihannya itu temporary worker and alternative staffing, perusahaan bisa melakukan uji coba dulu. Kira-kira jadi cocok nggak untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Kekurangannya biasanya untuk para pekerja di temporary worker ini kurang loyalitas terhadap
dia memberi job desk-nya itu ke pihak luar. Jadi bukan karyawan internal yang melakukan pekerjaannya, tapi orang luar, mereka bayarnya dari pihak luar, eksternal. Sedangkan offshoring, mereka itu mengalihkan pekerjaan itu ke luar negeri. Jadi perbedaannya dengan offshoring ini langsung lintas negara. Selanjutnya ada executive recruiter, yaitu di mana perusahaan dia menggunakan vendor atau pihak ketiga untuk mencari kandidat yang posisinya itu posisi tinggi seperti CEO, CFO, atau kepala-kepala dalam sebuah perusahaan. Nah, nama lain executive recruiter aja namanya headhunter, di mana mereka mencari kepala, bukan kepala manusia ya. Maksudnya kepala perusahaannya. Kelebihan kekurangan ini, biasanya executive recruiter ini biayanya mahal karena dia nyari karyawannya posisinya tinggi, jadi butuh konsultan yang profesional. Kelemahannya biasanya karena menggunakan pihak ketiga, jadi cenderung adaptasi dengan budaya perusahaan itu kurang. Selanjutnya ada regular involved in, di mana investigasi sederhana dan transparan, proses feedback untuk pengolahan. Jadi maksudnya regular itu adalah kombinasi dari karyawannya. Jadi berbeda sama orang tahu ya. Jadi regular ini mana karyawan itu merekomendasikan jika dia punya kenalan yang cocok dengan job desk atau posisi tersebut, nah dia bisa merekomendasikan ke perusahaannya. Kalau walk-in, di mana itu pelamarnya datang sendiri ke perusahaannya. Kalau perusahaan itu nggak lagi pertolongan, tapi bisa saja CV itu di bahan pertimbangan oleh HR-nya jika perusahaan datang perusahaan itu membuka lowongan. Lanjut. Nah, di slide terakhir yang pertama ada on-demand recruiting supervisor atau ODRS, di mana dipakai satu tempat untuk beberapa posisi dengan anggaran terbatas. Nah, jadi bedanya dengan RPO tadi, kalau on-demand recruiting service ini dia hitungannya per jam atau per bulan, pokoknya dia hitungan biayanya per waktu seperti itu. Biasanya ini dipakai kalau perusahaan itu pengen nyari karyawan secara cepat dan pokoknya langsung aja job desk itu terisi dalam waktu singkat. Selanjutnya ada culture tracking, yang dimana sebuah perusahaan itu membuka kandidat atau mencari kandidat di luarnya dari lulusan universitas. Kapan dipakai satu graduate, membangun talent pipeline atau jangka panjang. Nah, jadi ini target perusahaannya dia memang fresh graduate. Kelebihannya itu kalau fresh graduate biasanya mereka lebih mudah dibentuk dalam budayanya. Sedangkan kekurangannya terkadang beberapa fresh graduate itu pengalamannya masih nol, jadi perlu dilatih atau diajari dari awal banget. Selanjutnya ada telekomunikasi, jadi dipakai saat dalam geografikal yang disebutnya translating dan work-suitable remote, di mana maksudnya ini perusahaan mencari kandidat yang pekerjaannya secara remote atau secara dari jarak jauh saja. Kelebihannya ini biasanya lebih efisien, karyawan juga lebih fleksibel, sedangkan kekurangannya interaksi antara sesama karyawan itu kurang ikatan sama karyawan, dan masih ada resiko data bocor karena dia online. Selanjutnya ada military personnel, mana ini posisi manajer lapangan, logistik, security, risiko. Nah, jadi perusahaan kandidat ini cari dari veteran militer. Kenapa? Jadi biasanya veteran militer itu tingkat disiplinnya sangat tinggi ya, terus dia memiliki jiwa leadership yang tinggi. Tapi kekurangannya biasanya ada transisi dari dunia militer ke dunia kerja itu beberapa orang itu ada yang masih kesulitan transisi di situ, jadi adaptasinya masih sulit. Kekurangannya, nah jadi dari keseluruhan itu teman-teman, metode dalam metode itu tidak ada sempurna, mau ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan terkadang perusahaan itu juga melakukan kolaborasi, tidak cuma satu cara, jadi pakai jadi
bisa 2 atau 3 cara, tergantung apa kebutuhan, anggarannya berapa, dan apa yang perusahaan itu inginkan. Selanjutnya ada quiz ya teman-teman. Mulai ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, materi selanjutnya disampaikan dengan Alvia. Oke, jadi di sini kita bakal membahas tentang resisting of. Jadi ini tuh bagaimana sebuah perusahaan itu mencari keberagaman dari suatu karyawan. Dimana kalau misalnya kita itu mencari, kita punya tim yang misalnya latar belakangnya itu sama, udah pasti kerjanya hasil ini cuma menonton doang, hasilnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita mencari karyawan dari keberagaman itu udah pasti hasil idenya lebih kreatif sama inovatif. Nah, juga perusahaan mencari keberagaman itu tuh bukan cuma untuk citra sosial aja, tapi sebenarnya itu adalah kebutuhan bisnis untuk sekarang. Jadi apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk supaya ide lebih kaya, inovasi lebih besar, sama itu lebih apa? Ya, dan dimana yang pertama itu ada activity movement. Yang dimana produk itu kan masih banyak susah cari kerja, apalagi misalnya tempat cari kerja yang nyaman kalau misalnya kerjanya itu didominasi sama laki-laki. Yang dimana sebuah perusahaan itu tuh harus mempunyai lama perusahaan yang pertama tampilan role model perempuan di posisi penting. Terus selanjutnya mereka tuh menyediakan jam kerja yang fleksibel sama cuti orang tua yang setara. Nah, yang paling penting itu perusahaan tuh harus punya aturan yang tegas untuk kebijakan non toleransi pada pelecehan. Jadi kalau misalnya di sebuah perusahaan itu ada peraturan yang tegas tentang anti pelecehan, dan pasti perempuan itu merasa aman dan nyaman untuk bekerja di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada single parents. Single parents itu mereka tuh susah banget pasti buat membagi waktu antara keluarga dan untuk kerja gitu. Jadi sebenarnya perusahaan itu cuma butuh meyakinkan bahwa single parents ini bisa loh jadwal kerja itu fleksibel, dan mereka tuh bisa begitu karena atas dukungan atasan yang pengertian. Solusinya itu bisa kayak flex time, terus bisa juga kasih cuti darurat saat anak itu sakit. Jadi kalau misalnya atasan pengertian, pasti mereka bisa ngerti kalau anak sakit itu bisa diberikan cuti darurat, karena mereka yang single parent, gak ada ibu atau bapak gitu. Terus bisa juga didukung sama life balance mereka. Selanjutnya ada recruiting older workers, di mana banyak pekerja senior itu kadang dibilang ketinggalan zaman. Padahal mereka itu tuh punya pengalaman yang tinggi dan disiplin yang tinggi daripada pekerja-pekerja yang baru. Strateginya tuh apa sih? Strateginya itu bisa memberikan pensiun bertahap atau bisa kayak kerja paruh waktu, dan bisa juga memberikan pelatihan ulang bila mereka tuh membutuhkan untuk beradaptasi. Lanjut. Jadi di sini ada banyak stereotip usia atau ras itu sebenarnya salah. Jadi contohnya kayak karyawan senior tadi. Kalau karyawan senior itu kan sering dibilang kayak susah adaptasi. Padahal mereka tuh sebenarnya lebih loyal sama komunikasi. Jadi sebenarnya itu tuh lebih ke penting untuk edukasi dan lebih banyak interaksi antara generasi
biar mereka lebih cepat beradaptasi. Lanjut ke resiko minoritas. Dimana kalau minoritas itu tuh pasti hambatan mereka itu tentang keterbatasan pendidikan. Dimana kalau strateginya kita dikasih pelatihan skill atau mentoring. Dimana kalau misalnya kalian melihat lowongan pekerjaan nih, tapi kalian belum pernah kerja, tapi kalian merasa kayak aduh aku mau maju mundur mau daftar karena kalian merasa kalian sudah punya pengalaman untuk bisa keterima. Jadi kalau misalnya di poster pekerjaannya itu ada kayak misalnya pelatihan skill dasar, mungkin kalian udah bisa mikir, oh ternyata ada pelatihan skill dasar ini, aku mau join karena aku belum punya pengalaman. Terus yang kerja fleksibel juga bisa, terus bisa menjalin kerjasama komunitas atau asosiasi minoritas. Nah dampaknya itu apa? Dampaknya itu selama minoritas itu merasa diterima dan percaya diri untuk melamar. Ini ada disabel, jadi penyandang disabilitas, di mana banyak banget orang ngomong kalau misalnya penyandang disabilitas itu tidak seproduktif karyawan lainnya gitu. Padahal risetnya karyawan disabilitas itu lebih kompeten dan produktif. Jadi apa sih strategi perusahaan untuk bisa menarik penyandang disabilitas ini untuk melamar? Jadi bisa aja yang pertama proses lamaran itu ramah dan aksesibel. Jadi misalnya kayak membuat lowongan inklusif dan juga mendukung fasilitas kerja, di mana mungkin kayak misal jalur kursi roda atau alat bantu kerja mereka. Selanjutnya itu ada kerjasama dengan lembaga penempatan tenaga disabilitas. Jadi kalau misalnya kalian pernah mungkin datang ke kafe atau lihat konten-konten di kafe, itu ada kan kafe yang dimana dia itu karyawannya penyandang disabilitas semua. Dan dimana kita melihat bahwa mereka tuh lebih semangat melayani konsumen-konsumen yang datang daripada orang-orang yang normal gitu. Jadi kan kadang ada kafe-kafe orang normal kan judes banget kan. Sedangkan kalau misalnya penyandang disabilitas ini biasanya mereka lebih semangat karena mereka merasa mereka dihargai dan mereka tuh punya aktivitas baru gitu, dicoba untuk bisa lebih baik lagi. Jadi dari semuanya tadi itu pesan utamanya adalah semua orang ini punya potensi, tapi tinggal diberi kesempatan aja. Lanjut ya, tadi kita kan udah bahas seputar lamaran pekerjaan dari sebuah perusahaan. Nah sekarang kita lanjut untuk formulir aplikasinya atau formulir dari lamaran pekerjaannya. Yang pertama itu untuk definisinya sendiri, apa itu formulir aplikasi? Yang mana formulir aplikasi itu adalah sebuah dokumen yang merangkum informasi sosial seorang kandidat, yang mana isinya itu mencakup riwayat pendidikan, jenjang profesionalnya, serta kompetensi bimbingan. Nah untuk tujuannya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu meninjau kualifikasi dasar pelamar mulai dari pendidikan dan pengalamannya. Selanjutnya melihat rekam jejak dan kemajuan karir pelamar, khususnya untuk posisi manajerial. Jadi untuk posisi manajerial itu pasti bakal dilihat banget nih rekam jejaknya, apakah untuk kemajuan karirnya itu mungkin di perusahaan sebelumnya dia ada penurunan
agensi dan stabilitas selama dari riwayat kerjanya, yang mana hal ini itu tetap dipertimbangkan melalui faktor seperti downsizing. Dan yang terakhir itu memproyeksikan peluang kesuksesan pelamar pada pekerjaan yang dilakukan. Jadi dari tujuan ini tuh dapat kita simpulkan kalau formulir aplikasi itu intinya adalah untuk meninjau kembali kualifikasi atau kualitas dari pelamar itu sendiri. Jadi supaya kita bisa tahu pelamar itu keahliannya apa aja, terus dia sudah sampai di titik mana, sudah bisa ditaruh di posisi manajerial begitu atau tidak gitu. Next. Nah, selanjutnya adalah pedoman pembuatan formulir. Kalau di DPS itu terlihat yang ini tulisannya. Ya. Untuk pedoman itu sendiri ini kayak struktur gitu ya. Yang pertama itu pasti itu cantumkan detail riwayat kerjanya. Jadi kalau di teksnya jadi riwayat kerjanya itu dari nama atasan sebelumnya terus kontak segala macam itu harus dicantumkan semua. Terus wajib tanda tangan pernyataan kejujuran, yang mana hal ini itu untuk mencegah pemalsuan data. Yang mana biasanya tanda tangannya di bawah ini, di contoh yang ini ada di sini. Jadi formulir ini harus ditandatangani oleh pelamar supaya pelamar itu anggapannya sudah menyatakan bahwa data yang dia masukkan itu adalah data yang asli, gitu. Tidak ada pemalsuan data sama sekali. Selanjutnya sertakan izin pemeriksaan data yang mana dari rekam jejak, kesehatan dan narkoba. Kalau di contohnya di sekitar sini nih ada pertanyaannya tentang ada pernah menggunakan narkoba atau tidak. Selanjutnya tidak boleh hanya menulis dan CV terlampir. Nah, untuk pelamar yang melampirkan juga CV-nya itu untuk yang lainnya yang ada di surat lamaran ini harus tetap diisi teman-teman, kolom-kolomnya gitu, pertanyaan-pertanyaannya kayak biodata segala macam itu tetap harus diisi walaupun di CV itu sudah ada. Jadi nggak bisa kita cuma tulis kayak lihat CV terlampir gitu kan, itu nggak bisa teman-teman, harus tetap diisi full gitu. Nah, selanjutnya ada form berbeda untuk manajerial, teknik dan pekerja pabrik. Jadi untuk form manajerial, teknis, pekerja pabrik dan posisi-posisi lainnya itu punya form yang beda-beda. Jadi harus disesuaikan lagi tergantung dari perusahaan itu mereka menyediakan formnya yang mana gitu. Nah, selanjutnya kepatuhan hukum formulir aplikasi. Jadi setiap formulir itu harus dilakukan agar tidak melanggar hukum tenaga kerja dan prinsip Equal Employment Opportunity atau EO, yang mana menjamin perlakuan adil untuk semua orang. Jadi dari EO ini ada area-area sensitif yang perlu diwaspadai teman-teman. Yang pertama itu pendidikan. Nah, jadi masuk ke pendidikan ini tuh kayak tanggal masuk dan tanggal keluar itu. Jadi dengan adanya tanggal masuk dan tanggal keluar itu kan dengan tidak langsung menunjukkan pada tuh ibaratnya usia dari pelamar gitu kan. Selanjutnya catatan kriminal. Jadi catatan kriminal ini perlu diwaspadai juga karena untuk menjalankan prinsip equal employment opportunity atau perlakuan adil untuk semua. Jadi kan untuk orang-orang yang mungkin punya riwayat kriminal gitu kan, itu juga punya hak yang sama kalau misal dia sudah tidak menaikan riwayat kriminal tersebut dan ingin melamar pekerjaan. Selanjutnya ya ada kotak darurat. Jadi kotak-kotak darurat misal kayak keluarga itu juga jangan sampai dimasukkan teman-teman, karena itu adalah data pribadi masing-masing setiap orang. Selanjutnya kalau seperti keanggotaan buat organisasi, terus kayak riwayat penyakit segala macam itu sebenarnya juga tidak boleh langsung ditulis kecuali ditanyakan dan langsung berimbas pada kinerjanya, kinerja pekerjaan nanti itu baru boleh ditanyakan riwayat penyakitnya, misal kayak bisa dibahas itu. Terus status menikah atau keluarga itu karena hal privasi masing-masingnya, jadi itu area sensitif yang harus diwaspadai, harus hati-hati gitu teman-teman. Status tempat tinggal dan resume video. Nah, kalau untuk resume video ini sebenarnya masih ada sih perusahaan yang ibaratnya untuk pelamar itu harus bikin resume video gitu. Sebenarnya bermanfaat sih, bagus bikin resume video, cuma bikin resume video itu bikin
sebuah perusahaan atau ya sebuah perusahaan itu bisa dilaporkan tindakan diskriminatif gitu karena dalam video tersebut ada aspek visualnya teman-teman. Jadi makanya untuk sekarang sudah tidak diperbolehkan untuk membuat lesson video. Next. Oke, selanjutnya pemanfaatan data formulir untuk prediksi kinerja karyawan. Yang mana dari informasi biografis atau biodata itu yang terkumpul itu dapat dianalisis sama secara sistematis untuk memproyeksikan potensi kinerja dan tingkat retensi atau kebertahanan seorang kandidat di masa depan. Nah, contoh indikator-indikatornya itu beberapa ada stabilitas karir. Jadi untuk karir sebelumnya itu apakah stabil atau tidak, pencapaian akademisnya apakah bagus atau tidak, dan profesionalismenya. Nah, tapi ada juga aspek-aspek kritis yang wajib dipertimbangkan nih dalam melakukan analisis ini. Yang mana itu yang pertama kepatuhan hukum seperti yang tadi sebelumnya kan aspek IO, terus hukum tenaga kerja tadi, terus non-invasif. Jadi setiap data itu tidak boleh mencakup data-data yang sensitif. Jadi untuk privasi orang-orang itu tetap dijaga gitu. Dan risiko validitas data. Kita mengenal arbitrase wajib bila mana kerja. Nah, jadi apa sih arbitrase itu? Arbitrase itu dia kayak semacam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, teman-teman. Jadi di luar pengadilan itu ada namanya arbitrase, yang mana kita tidak perlu untuk masuk ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, yang mana itu diurus nanti sama orang-orang di arbitrase. Jadi kalau di Indonesia sendiri ada nama lembaganya itu aduh lupa lagi namanya, pokoknya ada di Indonesia itu. Nah, jadi banyak perusahaan yang sekarang itu mencantumkan syarat arbitrase wajib di formulir lamarannya, yang mana nanti jadinya tuh kalau misalkan ada masalah antara karyawan dan perusahaan itu penyelesaiannya harus lewat arbitrase atau pengadilan. Nah, supaya arbitrase ini bisa adil, aturannya itu harus jelas. Yang pertama ada itu garis putih gitu, jadi harus tertulis jelas di surat-suratnya itu, di perjanjiannya. Dan sebagai pelamar kita juga punya hak banding, teman-teman. Seharusnya perusahaannya bayar. Jadi sebagai besar untuk arbitrase ini seharusnya perusahaan sebagai besar membayar, teman-teman. Jadi beban itu nggak dibebankan ke kita untuk biaya-biaya segala macam, dan cepat dan setara. Nah, tapi walaupun dari keunggulan-keunggulan ini kayak nggak perlu ke pengadilan, itu cepat dan setara juga sama pengadilan, ada juga sebenarnya teman-teman efek buruknya. Jadi dari kebijakan ini itu sebenarnya bisa membuat perusahaan itu jadi kurang menarik, yang mana kandidat hebat itu bisa jadi ragu gitu untuk melamar, karena kayak lihat ini perusahaannya pakai arbitrase nggak? Takutnya nanti kan di arbitrase itu mungkin ada manipulasi hasil sengketanya dari perusahaannya gitu kan, ada pasti takutnya begitu orang-orang gitu kan. Siap kuis teman-teman. Sekian dari kelompok kami, apa teman-teman ada yang mau didiskusikan? Mau jawab? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada nih. Kalau enggak ada kan Cukup jelas berarti ya materi dari kelompok ini juga. Oke, teman-teman udah pada kerjaan tadi kan? Kerjain. Biar gitu dong, Pak.
Jadi untuk 3 tugas itu acuannya pakai link yang ini ya. Berarti udah ada fungsi. Iya, sama itunya lagi ya. Ya udah pilih, tapi kalian ini dibebasin tuh maksudnya satunya itu kalian mau bikin apa lagi namanya buat contoh iklan rekrutan tuh ini perawat sih kalau di sini perawat untuk rumah sakit rutin. Nah kalau yang nomor 1 tuh jadi kalian pilih bebas mau yang mana, mau perawat kah, mau yang mana kah, bebas. Nah, yang penting kalian buat iklan hardcopy-nya. Jadi buat tuh kayak iklan browser tahu, iklan kayak gitu. Ya betul. Terus kalian juga bakal ngejelasin kenapa kalian tulis itu. Terus bisa dikaitkan 2, analisiskan perawat daring yang ada di rumah sakit tersebut. Nah perawat ini yang lebih spesifiknya. Jadi kalau misalnya perawat ini lah, saya jawab. Jadi kalian pilih search job, terus kalian pilih tuh di situ mau analisis iklan yang mana. Jadi nggak mau sama dong. Jadi semuanya sama. Kalau perawat sebenarnya lebih ke profesinya sama, cuman kalau misalnya analisis iklan itu nanti beda-beda, nanti kalau misalnya dibuka nih dia ada banyak gitu lowongannya. Jadi nggak cuma satu itu aja. Cuman kalau dari profesi ada sama. Jadi ada beberapa artikel gitu loh. Di dalam itu nggak cuma satu doang, ada banyak di dalamnya. Iya, jadi masing-masing kelompok bisa beda.
Nah, jadi kalau dari pemahaman kelompok kita, nomor 3 ini dia siapkan bagian dalam bentuk program perekrutan perawat untuk rumah sakit, termasuk semua sumber perekrutan yang akan kelompok gunakan. Jadi maksudnya buat bantuan itu kan ada flowchart. Flowchart. Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu apa ya? Tahu nggak? Kalau itu kan ada yang soal alur kerja di depan. Nah, jadi kalian buat bantuan program perekrutan perawat tadi yang udah kalian pilih di nomor 2 itu alurnya gimana dari awal banget sampai ke akhir sampai kalian dapetin karyawan barunya gimana? Tuh. Nah, ini misalnya yang perawat. Nah, ini ada contoh. Kita tahu nggak ini nggak sih? Ini mungkin Nah, ini kan ini suruh analisis tuh kelebihan dan kekurangannya apa, terus dia kan cuma analisis kelebihan dan kekurangannya aja, tapi juga ada bisa memperbaiki iklan yang baik itu gimana dari penjelasan materi-materi yang kita jelasin lagi, misalnya jangan sampai diskriminasi atau kayak jangan misalnya nggak usah jangan cuma bisa cewek cowok bisa. Ada yang bertanya ini? Jelas. Terus juga yang di bagian-bagian itu jangan lupa sertakan sumbernya ya. Kayak sumber perekrutan yang digunakan itu kayak dari mana asalnya, dari website kan atau kalian lihat di mana gitu kan. Sumber tuh lebih ke link yang kalau misalnya kalian buka nanti kan di atas ada linknya kok ya. Secara luas sih kayak ada yang bagikan itu kan kalau misalnya artikel buatnya buat kalau misalnya voucher bisa pakai Dropio. Ada yang udah coba Dropio? Pakai bisa juga apa? Bisa juga boleh. Kalau mau Pakai bisa. Oke, jadi silakan teman-teman brainstorming dulu ya. Terus nanti di jam 9.40-an kita bakal presentasi satu kelompok. Oke? Harus. Enggak, memang dari Pak Ali memang harus presentasi. Kalau misalnya kalian punya teman kelas lainnya yang SDMK, itu mereka presentasi deh, presentasi tadi ya. Cuma kelas kita yang belum pernah presentasi tadi. Tapi teman-teman udah ada yang buat kan? Oh, udah buat kok? Kenapa ada selesai sekarang? Nanti baru sama teman-teman kelompok 3 kok. Guys, perhatikan dulu ya di mau presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi case dari hasil studi kami. Yang pertama itu ada kita di sana kan yang ngerasain dari apa perkenalkan saya dari Mas Haryani. Pada
Perkenalkan, saya Devi Serdana dengan NIM 22/10/19. Dan ada satu teman kita yang namanya Sakira. Enggak masuk. Langsung aja. Oke, jadi di sini yang pertama kita membuat iklan hard copy, yaitu di sini kami memilih edisi New York Metropolitan. Jadi edisi New York Metropolitan ini adalah salah satu edisi khusus koran The New York Times yang ditujukan khusus untuk pembaca di wilayah New York City dan sekitarnya. Lanjut, alasan kami memilih edisi New York Metropolitan ini karena edisi ini tuh sesuai dengan lokasi Mount Sinai yang berada di New York City. Nah, dengan menggunakan edisi ini, iklan yang sebentar itu akan lebih tepat sasaran. Sebab pembacanya itu mayoritas merupakan masyarakat dan tenaga kerja profesional yang tinggi di area metropolitan New York. Nah, hal ini juga sangat penting mengingat rumah sakit itu lebih dahulu membutuhkan tenaga perawat dari wilayah lokal, termasuk lulusan baru dari sekolah keperawatan ternama di sekitar NYC seperti NYU, Columbia, dan Hunter College. Edisi ini juga banyak dibaca oleh komunitas medis di akademisi di New York, sehingga kemungkinan menjangkau calon perawat yang sesuai dengan kualifikasi semakin besar dan memastikan iklan itu sampai kepada target kandidat yang potensial. Lalu kita masuk ke pembahasan soal kedua, itu kita membahas tentang analisis iklan perawat baru yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Jadi gimana kita cara menilai kita? Jadi sebenarnya iklan perawat yang ditampilkan dalam website resmi itu pada dasarnya dia tuh sudah cukup lengkap karena dia tuh menampilkan beberapa aspek yaitu seperti kayak deskripsi posisinya, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diberikan. Tapi secara keseluruhan iklan yang ada di dalam tersebut tuh kesannya masih formal dan masih polos kan. Nah, sehingga belum sepenuhnya bisa untuk menarik minat calon pelamar. Nah, daya tarik yang seharusnya bisa ditonjolkan itu kayak contohnya keseimbangan kerja identiknya, terus suasana kerja yang mendukung, serta adanya peluang pengembangan karir jangka panjang. Nah, itu belum ada terlihat secara jelas dalam website tersebut. Nah, sehingga dengan adanya itu membuat iklannya itu terlihat seperti lebih bersifat informatif daripada persuasif, sehingga jarang menarik minat untuk pelamarnya. Jadi biar kayak membuatnya itu lebih efektif, ikannya perlu ditulis dengan pendekatan yang lebih humanis dan mengundang. Misalnya nih kayak awali cuma yang meminta tanggung jawab, jika bisa diawali dengan kalimat ajakan yang hangat, kayak bergabunglah dengan tim yang peduli pada pasien sekaligus mendukung masa depan karir Anda. Nah, bahasa kayak gini itu lebih nyentuh sisi emosional calon pelamar. Selain itu juga penambahan testimoni singkat dari perawat yang sudah bekerja di Mount Sinai akan memberikan sentuhan autentik, menunjukkan bahwa rumah sakit itu benar-benar memberikan dukungan dan pengalaman positif bagi stafnya. Nah, nggak cuma itu, jalur pengembangan karir juga sebaiknya diperjelas agar calon perawat itu tahu bahwa ada kesempatan untuk berkembang. Misalnya lewat promosi menjadi supervisor, spesialis perawatan, atau mengikuti program sertifikasi lanjutan yang difasilitasi oleh rumah sakit. Nah, visualisasi yang lebih menarik, baik berupa foto, suasana kerja maupun video singkat tentang rumah sakit, itu juga dapat memperkuat pesan positif dan meningkatkan keterlibatan audiens. Lalu yang terakhir, penyampaian mengenai fasilitas unik seperti daycare untuk keluarga staf, fleksibilitas jadwal shift, dan program kesejahteraan karyawan itu akan menjadi nilai tambah yang membedakan Mount Sinai dari rumah sakit yang lain. Nah, dengan perbaikan-perbaikan ini, iklan daring tidak hanya berfungsi sebagai pengumuman lowongan, tapi juga sebagai sarana branding yang dapat menarik talenta terbaik untuk bekerja. Bagannya masih Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok 4 tentang
apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.